Satu. Reza Berkawal dari kelompok 3. Saya ingin memperkenalkan teman-teman dulu. Yang pertama ada Azhar Nasrullah, kemudian Adil Hawas, kemudian saya sendiri, kemudian Tania Ananta. Oh, ada Sebastian. Kemudian ada Nadifa Abdullah. Kemudian ada Nailul Autar. Terus ada Sabila Rafdari, Edna Waida, dan Sheila Arista. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mapping kasus dan mapping konsep. Sini ada seseorang yang terkena alergi dingin. Ini dengan beberapa faktor, yaitu ada paparan suhu dingin dan presentasi antigen tidak sesuai. Kemudian ada juga faktor genetik dan sensitivitas saraf. Respon ini alergi dingin ini menimbulkan respon sistem imun yang berupa respon seluler, yakni massa itu ditempel oleh tadi yang menyebabkan histamin mengeluarkan histamin. Kemudian histamin itu akan menempel di saraf dan juga pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah itu menyebabkan vasodilatasi dan itu menyebabkan inflamasi. Terus yang di saraf akan mengakibatkan adalah mapping kasus, mapping konsep. Oke. Kemudian ada mapping konsep, yaitu di minggu ini kita mempelajari tentang imunologi. Ada faktor beberapa mempengaruhi imunologi. Contohnya ada gizi dan nutrisi, kemudian ada genetik, terus keterangan jiwa. Satu ya. Nah, Higienitas dan sanitasi, kemudian ada faktor lingkungan, kemudian ada aktivitas fisik. Ini respon imun dibagi ada beberapa komponen, yaitu seluler dan humoral. Terus dibagi juga dari dua mekanisme, yaitu aktif dan pasif. Contoh dari aktif sendiri itu adalah vaksinasi, dan yang pasif itu air susu ibu. Terus respon imun ini dibagi menjadi dua jenis, innate dan adaptif. Innate sendiri itu non spesifik karena dia itu menyerap semua yang dianggap benda asing, tidak menoleransi. Terus innate dibagi menjadi dua, seluler dan non seluler. Yang seluler itu terdiri dari dendritik sel, makrofag, dan PMN. Terus yang non seluler ada komponen mukos, barrier, dan barrier sel. Kalau respon imun innate ini umumnya terjadi pada permukaan yang tempat masuknya kuman. Contoh ada usus, kulit, mata, mulut, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Mekanismenya sendiri itu kalau kita contohnya dari juri, kemudian pakainya masuk, kemudian ditangani oleh PMN, dan ini menyebabkan vasodilatasi.
Terus kemudian apa proses diabetes, terus kemudian ada proses rekognisi antigen atau ABC, habis itu baru fagositose. Terus kemudian vasodilatasi juga bisa menyebabkan inflamasi. Mediator inflamasi itu ada dua, yaitu histamin dan juga prostaglandin. Histamin sendiri itu menyebabkan kita dolor atau gatal karena histamin menempel di saraf tipe C. Kemudian kalau atau panas itu terjadi apa? Penyebab saat vasodilatasi nutrisi keluar, kemudian diserabisasi atau cairan vaskular keluar, kemudian edema, tutor, bengok. Kemudian apa? Karena itu dasar menjadi biji. Terus habis itu ada rubor atau merah. Terjadi karena vasodilatasi. Untuk obat-obatnya, untuk itu bisa disebutkan dengan antihistamin yang mengandung DPM. Antihistamin menutup reseptor histamin pada otak dan pembuluh darah. Untuk yang prostaglandin itu terjadi karena oleh faktor kalau kita terluka. Jadi itu pecah, fosfolipidnya pecah, habis itu apa menyebabkan mengeluarkan asam arachidonat yang dekat dengan enzim siklooksidinase. Ini mekanismenya hampir sama yang histamin apa penyebabnya, tapi perbedaannya itu ada di donornya. Kalau donor histamin itu menyebabkan gatal, kalau di prostaglandin itu menyebabkan nyeri, dan itu bisa diobati dengan anti prostaglandin atau anti nyeri. Contohnya paracetamol, asam bifenamat, natrium diklofenak, metamiron, dan metamizol. Cukup sekian. Padahal wis ketemu aku tekan jam 1 dulu ya. Wis pancet mangan apa kok niku, Kemudian ada respon adaptif, itu spesifik. Ada bagi menjadi dua, seluler dan non seluler. Kalau seluler sendiri itu terdiri dari NK sel, limfosit. Ini dendritic cell juga ada sebenarnya di dalam adaptif, tapi apa? Lebih dominan ke inet. Terus yang non seluler ada antibody. Untuk mekanismenya itu ada sel B berkaitan dengan sel T helper. Setelah itu menghasilkan imunoglobulin di A, M, D, E. M itu untuk imunogen dan E untuk alergen. Terus habis itu klonal ekspansi atau memperbanyak diri untuk mengenali antigen. Terus untuk mengenali antigen. Setelah itu terjadi apoptosis. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Mau bertanya cara kerja antihistamin dalam meredakan gejala guguran, apakah ada risiko bila digunakan dalam jangka panjang?
Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Satu aja. Enak kan kalau namanya posisi. Ya udah jawab dulu. Coba Yesus. Sambil menunggu mencari jawaban. Ada yang tahu beda made kasus sama pengucapan? Made kasus adalah jadi kamu harus bisa menceritakan pada skenario itu kata-kata atau hal penting yang harus dibisai. Apakah nanti kamu harus mengkritisi apakah made konsep ini sudah memasukkan kata-kata kunci semuanya. Apa kata kuncinya? Antihistamin sama nanti ada ini sama ya dingin oke jadi dingin alergi kambuh anti alergi sama satunya apa? Kata kuncinya apa kamu? Ya, balik mau. Alright, sekarang apakah memegang sini sudah mencantumkan semua kuncinya? Mana yang belum masuk? Nanti alergi sudah, titiknya sudah, yang belum masuk apa? Kasus Apa kamu? Jadi harus ada kata-kata paparan baru. Jadi kalau sudah keluar, mari nomor kedua, ya ada paparan ulang. Jadi harus ada dari kanan dari bawah naik ke atas. Itu menjelaskan kamu. Apakah mapping konstruksi ini sudah lengkap? Belum. Jauh. Apa yang belum dimasukkan dalam mapping konstruksi ini? Selalu memori. Selain lampu. Jadi harusnya ada langsung dilampu lagi mereda. Oh ya monggo. Mereda terus dari bawah naik ke atas terus sampingnya dibersihkan. Terus hubungannya dulu. Yang menulis sebenarnya. Ingat ya, ketika membuat kasus, apa yang ada dalam kata kunci harus keluar dalam lukisan. Pakai terus, tunggu di perbedaan. Tunggu kalian melaksanakan kuliah. Nanti konsep adalah mapping apa yang kalian pelajari minggu ini, yaitu L. Apa ini satu sistem komponen, respon komponen dan dua reaksi Islam nomor tiga reposit glycopoiesis berarti harus memasukkan nomor empat ada trisoma ini jajaran polmimur, terus kemudian inflamasi, adaptif dan ginit, terus satunya leukosit dan glycopoiesis. Sebenarnya harusnya ada berikutnya yaitu retikuloendo. Retikuloendo kelas microcell, retikuloendo itu sistem. Kenapa saya disebut retikuloendo? Retikuloretik sesuatu yang berbentuk seperti darah. Endotel internal dari vaskular. Jadi dia adalah sebuah organ atau sebuah jaringan yang memiliki endotel berbentuk seperti cairan. Jadi di sini vaskular kabes. Jadi kalau dia adalah sebuah sistem yang membantu respon imun. Apa pembuluh darah? Karena endotel berarti pembuluh darah masuk dalam vaskular penyebabnya.
Terus dan lain-lainnya. Dan kamu bisa baca pada apa namanya yang sudah saya kirimkan untuk alumni. Sekarang jawabannya apa yo? Bagaimana mekanisme histamin bekerja, antihistamin bekerja pada alergi atau pada histamin atau gimana? Dan apa efeknya kalau dipakai jangka panjang? Terus ketemu, terus bawa laptop, terus bawa sembarang kali. Semua informasi ada di tanganmu situ. Maksud saya sembarang kali dari soal itu. Ingat ya, handphone itu alat. Kalau kamu punya iPhone 24, nah udah gak melo ya tetap baik. Lebih baik punya iPhone 1. Yang penting ada jaringan internet ya. Sudah? Ayo jawabannya apa? Cara kerja obat antihistamin itu dengan cara memblokir reseptor histamin di tubuh. Tepatnya pada pembuluh darah. Kalau untuk efeknya kalau penggunaan obatnya untuk alergi jangka panjang itu menimbulkan mulut terasa kering, susah pipis, terus pusing. Sekarang jawab. Simpakon sudah terjawab. Jadi antihistamin itu anti lawan histamin melawan kerja dari histamin. Bagaimana histamin tidak melawan kerja dari histamin? Sesuatu itu bisa dilawan dengan satu menghancurkan. Jadi histaminnya dihancurkan. Saking itu obat ini ada beberapa obat itu nggak ada yang masuk ke histamin. Sehingga obat-obatan anti alergi anti histamin itu menempel pada histamin reseptor. Jadi histamin begitu dia lepas, dia akan menempel pada reseptornya. Kalau dia sudah menempel pada reseptornya, maka reseptor ini akan kemudian mengaktifkan sinyal intraspesifik intraseluler komunikasi sel. Setelah dia aktif, maka akan timbul reaksi. Kalau aku adalah histamin, aku nempel pada ini, maka akan timbul reaksi. Kalau aku anti histamin, aku nempel timbul reaksi. Bedanya orang yang disebut sebagai anti-histamin. Dia bekerja, dia sepanjang ada reseptor histamin, dia bisa memulai. Gimana? Di otak kamu itu ada histaminnya loh, makanya kamu mengandung. Kegiatan yang memang kita tidak lewat atau serotonin tidak muncul sampai kalau kita kadang bisa seperti cuma dalam konsumsi karena susu mengandung amin mengandung protein tinggi yang kalau masuk ke dalam tubuh kemudian akan berubah menjadi serotonin dan histamin sehingga keluar terus kamu ngantuk. Terus dari situ dia di mana aja ya tergantung. Kalau di otak ya nempel di otak. Kalau memang di otak ada dua antihistamin kena sentral terus aktif itu di otak itu ada satu ada beberapa ada yang bikin masuk. Tapi ada satu yang nggak bikin masuk karena ternyata terus berulang. Oke, yang ternyata terjadi habis kemudian CTM
Itu akan satu bikin untuk soalnya kalau begitu nomor di otak, sinyalkan sinyal betul di otak yang halo, ada sesuatu yang memang bisa dijelaskan. Jadi kalau tidak bisa menjelaskan kehidupan saja, saya tidak tahu. Tapi saya akan mengalami. Makan. Kami sih kami kan bekerja, mata-mata bilang terus sekarang untuk sebenarnya jadi yes, orang tadi itu nggak bikin ngantuk. Kenapa kok nggak bikin ngantuk? Ngantuk. Kamu harus jadi jaga nomornya dulu. Saya tidak bekerja di sana. Tapi kalau kamu bertanya pada ahlinya, saya ada jawabannya. Kebetulan ini bukan saya. Terus kemudian ada juga reseptor vitamin yang tipe 2. Reseptor vitamin yang tipe 2 itu ada di usus. Dia sifatnya justru protektif. Soalnya apa? Karena dia mengeluarkan mukus. Bayangin kalau usus kamu nggak ada mukusnya. Nah, kalau makanan yang lewat, tidak ada barriernya, nggak ada yang bikin surut. Apa yang terjadi? Luka. Dan ini yang kemudian menjadi dasar antihistamin 2 untuk terapi gastritis, sakit mah. Contohnya ada simpanin, pranitin, terus orang tadi itu ada 2 ya, orang tadi ada yang di otak, ada yang di bawah, tapi orang tadi itu sedikit rumah hasil. Apalagi ya, pamotidin, pamotidin. Nah, belakangnya tidin itu biasanya apa? Tapi nggak bisa juga, nggak berapa. Jadi nggak ada cara lain yang harus dilakukan. Farmakologi, jangan khawatir, kelas 2, semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 belajar lagi. Saya ada dong, saya ada, mana sekolah dokter 6 tahun. Kalau nggak pengen sekolah semua ya jadi dokter. Terus nanti dia jawab ya juga jangan cuma ada, saya mau bayar juta. Jangan jadi sapi dengan 300 juta rugi. Harus jadi sapi. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Tidak ada? Ya, baiklah. Kamu boleh duduk kelompok 3. Bisa. Saya yang saya akan Yang sama PPT itu. saya kirim sesuatu WA. Mau saya tidak kirim fotonya dulu wes. Aku wes tak kirim ini sama Sisi wes dibuka dorong. Wes dibuka dorong. Ya, sengaja. Ya, di bawah. Ada pertanyaan untuk LO dulu. Itu. Terus nanti berada di Bahasa Inggris baru bisa bahasa itu dong. Mana mana perkataan Udah tak dengar sudah. Iya, bahasa Inggris. Mana ya? Apa bentuknya ya? Mana nih? Ini pas bahasa Indonesia begini. Oke, ada pertanyaan? Nah nih. Halo, yang sudah saya kirim kemana?
Zumi apa ya? Kalau tidak mau buat manis word, Buka dulu sih. dari kalian tidak menghargai orang tua kalian yang sudah kerja menghabiskan penjual apa untuk bisa menyekolahkan kamu di sini agar tidak hanya menjawab ada. Ya, nah, Awal. sebelum Satunya deh sama yang biasa itu. Yang terakhir barusan satu ini. Biamu, ini biamu. Agak enggak. karena apa? Kita ini kan? Ini semua. Ya berarti ini. Perbedaannya sama ada dokter ini bentuknya sangat berbeda. Kita TV kan. jadi Kata sulitnya ada TV. kita ada sisa-sisanya nggak? Ada sampahnya nggak? Sampahnya itu namanya damage associated molecular and jadi kalau bumbu rusak, maka akan ada sisa-sisa protein yang juga akan dianggap sebagai benda asing. Kok virus ini? Kenapa kok virus virus ini kok bahaya? Nanti akan menjadi tumpukan sampah. Ini bahkan kertas ini, aku habis minum tak tinggal. Jadi tumpukan apa enggak? Jadi itu bukan mesti ada sel yang luka, mesti ada sel yang mati. Maka harus dibersihkan. Siapa yang bersihin? Molekul imun siapa? Akan semuanya yaitu makro. Dan makro kan semuanya apa? Dari tinggal. Ya, itu saja. Jadi tidak rusak, tidak benar, maka kita bersuara satu yang menarik. Maka untuk apa? Mana? Makanya makro itu disebut sebagai scavenger. Scavenger itu apa? Pemulung boy. Nanti. Termasuk volume bisa produksi maka bagus. Kalau produksi maka itu yang lebih dari karena mereka bisa hidup lama, makanya dia punya kebiasaan. Dia bisa membentuk dirinya jadi besar. Cara kita apa? Mati dari mana? Membesar. Kalau kurang pada dia berkembang lagi, maka dia akan sampai membawa yang lain. Lalu jadi satu. Jenis sel dan dia kandungan. Jadi satu cara adalah makrofag yang dikelola dari siji jadi bentuk sel gede intinya banyak dalamnya sampah ini beberapa apa BBC penyakit kulit karena penyakit yang menghasilkan debris dalam bentuk yang banyak sehingga harus dimakan oleh makhluk. Ini hanya terjadi pada penyakit storis. Ya, jadi saya katakan itu damage associated. Artinya apa? Damage associated adalah segala bentuk pola molekul yang timbul karena tubuh kita bersama. Kalau patogen associated berarti dari luar kuman. Contohnya apa? Virus, cacing, apa? Akan dipecahkan, dimakan kan? Nah itu namanya BAMP. BAMP itu polanya banyak. Karena polanya banyak, detektornya banyak. Dan associated molecular pattern juga sama, polanya banyak, detektornya juga banyak. Detektor jenenge PRM. Pattern recognition receptor. Yang pertama itu gede. Yang PDF yang satu materi pleno. Yang materi pleno dulu. Turun terus sampai di PRF. Jadi
Jadi kita itu spesifiknya, maka beberapa protein akan membentuk macam-macam. Terus di antigen presentation. Sebelum lagi terus lagi kok bawah sedikit. Nah ini ya, jadi patogen associated itu sing teko njaba, damage associated itu sing teko jero. Tubuh sendiri. Terus yang mengenali namanya PPR, Pattern Recognition Based Sample. Kenapa molekul protein itu dikenali sama reseptor? Karena dia protein kenal sama reseptor. Terus, reseptornya beda, ya proteinnya beda. Contohnya, naik lagi, naik deh. Naik, naik lagi, sorry. Naik. Nah, contohnya misalnya naik lagi aja. Nah, jadi kalau pattern recognition-nya adalah TMR1, maka yang dikenali adalah PAMP, Patogen Associated Molecular Pattern apa? Lipoprotein, triacylated lipopeptida, ini dikenali oleh TMR1. Pattern recognition receptor. Jadi saya sebagai antigen hanya bisa dikenali sama dari kuman, dari kuman. Oh, saya mengenali nanti adalah TRF 5. Ya, 5 ya, mataku sudah suam. TRF 5, seperti ya. Jadi satu pola dikenali oleh satu reseptor. Nah, ya, udah masih satu sih, ada beberapa pola bisa dikenali oleh satu reseptor. Tapi spesifik. Gak bisa terus TRF5 mengenali lipoprotein dari soalnya duduk matchnya. Oke? Nah, match ini penting. Soalnya apa? Nek gak cocok, kudunya gak respon, gitu. Nah, ini yang kemudian mendasari reaksi alergi, mendasari imun yang salah. Soalnya dia kudunya karena kayak apa responnya, sehingga responnya bisa beda. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Seluler itu apa? Kalian tak paham seluler itu presiden guna. Ya betul. Seluler. Kan ada kayak seluler. Jadi aku kadang-kadang salah paham. Seluler itu apa yang macam apa terorisme itu? Saya lewat ibu saya. Mungkin oke. Nah, saya jangan disamakan dengan Eko. Tradisinya dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki struktur seperti sel atau berbentuk sel. Berarti sel itu berdua
membran inti harus ada sesuatu di dalamnya. Ya kalau saya darah merah nggak punya inti ya. Ya pokoknya prinsipnya dia harus punya membran sel yang ada isinya di dalamnya. Itu jenenge sel. Nah kalau satu berarti bukan sel. Ya sudah, ojo pakai telepon. Telepon. Bukan GPS. Alright, next one. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nanti ada imun orang itu dokter nggak pakai itu dong. Ya, nggak sel itu karena nggak seluler. Ya. Sebentar. Kalau respon imun humoral, saya kerja sel B, apa antibody-nya? Yo. Assalamualaikum. Tapi Ini bekerja apa? Sel B-nya, apa antibody-nya? saya Antibody. Mana? Siapa yang bilang sel B-nya? Tangan. Ayo. Kalau respon imun humoral itu tak ada darurat gitu. bukan Bunuh kalau sejauh. Kemana? Dari mana dari so, kan dia nggak punya, nggak tahu. Dia di bawah gimana kalau dia nggak punya berasa untuk makan, dia tidak punya forum untuk membunuh. Makanya nanti bajuku mau baca itu.
Ambil mana ini? Nanti soto. Dari mangrove, dari pixel, endasel, siapapun yang bisa makan dia. Yang bisa makan dia, ikut dengan yang darurat, ikut ini apapun. Endasel boleh, pixel boleh, dan pixel pun boleh, tapi dan itu lebih dominan ini. Bagi dia bisa jadi ada B, tapi dia dominan ini. Kalau endasel dia ikut dominan adaptif, tapi dia sudah di ABC bisa tapi dominan. Oke, paham ya? Ya jadi nek mempelajari sesuatu itu pahami dulu apa. Pertanyaannya apa? Baru dijawab. Coba itu manggoyu suara jelas salah. Apa tetap tersinggung? Mari kita protes. Jawaban saya sudah benar. Menurut kamu benar. Tapi pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ya salah. Ada pertanyaan lagi. Paham ya, Bito? Ya, aku apa lah, kalian praktikum aku. Aku tuh terus. Kamu lakukan organisasi. Pak Jalan coba. Oke, ada pertanyaan? Hah? Oh iya, saya kan organisasi. Tidak perlu digunakan yang kayu. Cek pastikan. Habis? Oke ya, sekarang kita masuk pada tugas. Sorry, pada yang satunya list. Saya mau pakai ini. Kenapa? Biar saya tidak perlu teriak. Tapi dengan teman kami suaranya tetap ke atas. Dan kenapa? Karena saya itu semangat. Bagi saya hidup itu, kalau tidak saya nikmati dengan saya kenapa sih kalian hanya berteriak kalau ada di gunung? Emang kamu di sini tidak ada teriak kan? Tidak dong, iya aja. Nanti kan bro-bro dini tak pandang tidak terlalu nama kuadrat rejim. Alright, jadi kita sekarang belajar dulu untuk kasus ini. Kasusnya sudah dibaca ya, jadi ini sebuah kasus cerita tentang alat ini. Memang pemicunya seperti itu, ceritanya begitu awam. Tapi jawaban kalian tidak boleh awam. Makanya saya selalu bilang, kamu sekolah bayar 200 juta. Kalau kamu belajar hanya untuk menjawab ada, kalau sekolahnya ini nggak usah bayar 200 juta. Karena cuma kasihan banyak dari itu. Jadi kenapa kok jawabannya harus elaborate? Nah, sama kalian sekolah mungkin ya pintar, tapi dia kan dewe, jangan jadi sapi. Jadi sapi yang sebenarnya. Kalau kamu mau baca, bukunya ada. Sapiens, Yuval Noah Harari, bagus. Bagaimana manusia itu evolve dari Neanderthal sampai sekarang modern society. Bagaimana sapiens itu berkembang karena dia berpikir. Kalau kalian mau baca, patah kesalahan bermasalah bisa dicek sebelum ada semuanya. Oke, kalau mau pinjam saya akan begini. Turun, dan ini ya baca sendiri. Terus naik sedikit aja. Oh, nah, masing-masing mahasiswa membuat 3 daftar masalah dan jawabannya dan dibahas secara brainstorming, ditulis di modul dan dinilai oleh tutor 1 tutorial 1. Ayo kelompok ini kok gak ngomong lapor. Apa alasanmu? Ayo. Ayo. Kenapa lagi ada? Kenapa tak? Apa? Tidak punya alasan dong. Jadi baca dulu yang benar.
Saya melakukan penampasan kalian kelas 1. Kamu kalau kelas 3 tak tahu teman-teman tak keno. Kalau kelas 1 maafnya banyak, apalagi kalau kalian masih pakai baju hijau. Wah, maafnya banyak. Tapi kalau sudah mulai copot jas, semester depan SSTN. Alright, ya, jadi beneran itu. Begitu nanti sudah copot jas, tugasnya nggak digarap, garisan kayu. Kamu mau mana, Bobo? Kasih. Ya. Jadi ingat ya, dibaca beneran. Kalau ada tugas tugas digarap. Hampir semua melakukan, semua kelompok tidak mengerjakan. Lupa dong. Sapi. Alright, terus bawah. Nah, jadi kata sulitnya tidak saya definisikan, ada beberapa. Terus kalian harus bisa membedakannya. Besarin sedikit please. Nah, jadi biduran itu bahasa Inggrisnya wheels. Whatever lah. Kamu mau ejaan Belanda, ejaan apa kamu? Pokoknya tulisannya mono. Oke, nah hati-hati wheels sama wheels ya. Wheels go round the bus, go round and round, round and round. Oh, tahu. Aku senang. Anyway, tidak sama cara tidak untuk kalian. Saya jadi presentasi klinisnya kalau wheels atau urtika atau bidur itu khas dia ada peninggian sehingga kamu bisa melihat batasnya. Kalau anu ini memang gak iso, tapi bengkak, ngerti nggak? Jadi kalau anu edema itu langsung seret, enggak. Tapi kalau wheels dan bentuknya selalu circumscribe, bentuknya selalu bulat. Ya, ada bunderan. Yang sebelah sana itu urtika, yang sebelah sini angioedema. Jadi angioedema itu kan seperti orang luka trauma, tata tapi tidak ada riwayat trauma. Tapi nggak sakit, nyeri, nggak nyeri. Kalau trauma ada kelukaan, bentuknya begini, nyeri. Kalau angioedema bentuknya seperti orang kata merah tapi nggak sakit, gampang. Bedanya di situ. Penting kenapa? Nah, kamu nanti kan mesti ngobatin pasien. Kadang-kadang ada yang sekolah, nanti dokter nih aku nih kan, jawabannya apa loh? Masa kamu mau pakai alasan itu? Iya tuh ya, begitu kamu ceritakan sekolah di FK, sekolah di pendidikan dokter, maka orang langsung datang dengan masalahnya padamu. Apalagi kalau kamu nanti kursi ambek aneh di FK, tambah. Jadi kamu harus siap, jangan sampai kok ditakoni kancamu. Aku jadi teman cinta loh. Soalnya sih mau. Oke. Terus bedanya di situ ya. Jadi kamu bisa lihat kalau wheels, biduran itu khas peninggian dengan batas yang jelas antara kulit yang sehat dengan kulit yang sakit. Kalau angioedema itu seperti tadi, seperti ini tidak jelas batas antara yang sakit dengan yang enggak. Tapi bengkak tidak. Dua-duanya juga disebabkan oleh history klinis sama. Kenapa kok berbeda? Di teori kan yang satu di subdermis,
dan di bagian atas, yang satunya lebih ke bawah dari bagian urin. Jadi angioedema akan tidak khas, sedangkan urtika akan khas. Jadi enggak, karena dia posisinya lebih ke atas daripada ya angioedema. Terus turun, ini bentuk-bentuknya apa? Nah, nanti kalau kamu jadi dokter mengerti ini namanya efloresensi. Perubahan bentuk dan warna kulit, nanti belajar di blog kulit. Ada macam-macam efloresensi, jadi nanti kamu harus bisa mendeskripsikan ini contohnya, jenis penyakitnya apa, tapi semua sama, urtika. Oke, turun, nanti dibaca sendiri ya. Di sini penjelasannya bahasa Inggris, baca sendiri yang malas. Aku ada menerjemahkan. Kenapa karena tidak Google Translate juga bisa. Cuman bagi saya Google Translate itu nggak sebagus bahasa Inggrisnya asli. Bagi saya lebih memahami kamu ngomong ke saya bahasa Inggris daripada kamu memberi saya bacaan bahasa Inggris yang sudah ditranslate. Tambah ngerti ya. Oke, terus ini definisi juga sensitivitas, toleransi dan seterusnya perlu bawah. Terus. Jadi ini definisi kata sulit ya, sudah. Terus lanjut. Nah, kata kuncinya satu, kamu bila suhu menurun, hawa dingin, alergi dingin, bawaan alergi. Bawaan alergi itu apa berarti? Makanya dilakoni, kenapa alergi bisa muncul? Pertanyaannya sih, jawabnya nomor satu genetik dong. Dan itu tidak muncul tadi jawabannya. Terakhir baru muncul genetik. Reaksi sama obat, tidurnya lebih lama apabila udara lembab dan berangin. Ketika menghangat, gejala memburuk. Ada yang menjawab ini? Belum. Kamu tahu kenapa? Orang kalau alergi dingin, kadang kalau suhunya panas justru tambah parah. Kenapa? Karena kalau suhunya panas, vasodilatasinya makin sehingga makin buruk. Tapi ada yang enggak. Itu tapi ada memang, tapi mungkin kita nggak perlu kita menjelaskan suatu saat mungkin kita bisa. Terus kemudian berlangsung 2 jam sebelum menghilang sendiri. Kenapa harus 2 jam? Ada yang tahu? Kenapa yang alergi rata-rata 2 jam hilang? Karena histamin entek. Histamin itu kalau sudah bereaksi didegradasi, dia mandek. Karena dia degranulasi sel emas. Timbul histamin yang itu bekerja hilang mandek. Makanya dia cuma 2 sampai 6 jam kok. Karena histamin umurnya mau samono. Terus kemudian kalau pilek alergi dingin bisa berupa pilek atau sesak nafas, ini dari bahas yang tadi. Terus mengapa seseorang dapat mengalami alergi dingin? Bagaimana reaksi kekebalan tubuh terhadap dingin? Apakah alergi selalu dimulai sejak kecil? Mengapa reaksi alergi dapat dilakukan sendiri dan mengapa bentuk alergi dapat bermacam-macam? Ini pertanyaan saya. Tapi saya lupa menambahkan pertanyaan pertama. Apa saja yang dapat menyebabkan urtikaria? Jadi apa saja yang bisa menyebabkan urtikaria? Itu penyakit infeksi bisa urtika, obat bisa urtika, alergen bisa urtika, makanan bisa, dan sebagainya. Termasuk agen fisik. Ya, jadi agen fisik seperti dingin, panas, sinar matahari, tekanan, getaran, dan olahraga. Teorinya seperti itu, tapi mekanismenya masih banyak perdebatan. Tapi banyak yang bilang kalau dia diperasai oleh aktivasi respon imun akibat saraf yang tersensitisasi. Bukan tersensitisasi, yang terlalu sensitif sehingga merasa respon imun. Terus macam-macam
urtika, nanti bisa dibaca sendiri. Penyakit-penyakit apa yang diasosiasikan dengan urtika, seperti itu. Kemudian, jadi macam-macam urtika itu ada berdasarkan klinis, akut, kronik, sama kronik invisible. Kalau akut kurang dari 2 bulan, kronik lebih dari 6 bulan. Kalau kronik invisible itu berarti ada pencetusi. Kalau spontaneous gak jelas, pokoknya moro-moro gatel kalau gimana. Terus nanti dibaca sendiri. Nah, mengapa seseorang dapat mengalami alergi dingin? Tidak diketahui penyebabnya. Tadi saya jelas. Tapi diduga beberapa menyebabkan pengaruh genetik dan paparan lingkungan berulang yang kemudian menyebabkan gangguan pada respon inflamasi dan respon imun innate menuju pada sel adaptif. Jadi diduga exposure terhadap physical stimuli nomor 2 itu kemudian menyebabkan perangsangan terhadap respon imun. Mekanismenya bisa no secara pasti. Turun. Jadi kalau misalnya golongan kourtika yang nomor 2 itu ditandai dengan itchy wheals, biduran gatal atau angioedema. Kenapa kok bisa angioedema? Tergantung posisi posisi maselnya. Kalau posisi maselnya agak ke atas, bentuknya wheals. Kalau daerah menisor dari kulit, bentuknya angioedema. Ya, turun. Ini adalah penyebab-penyebab invisible urtika yang lain selain agen fisik. Kok bisa dok banyak? Yaitu karena memang dia sebenarnya adalah innate respon imun yang salah, tapi adaptifnya benar. Karena innate itu sifatnya spesifik. Jadi dia lawan siapa saja, nggak bisa menyebutkan ini loh penyebabnya. Tapi kalau kemudian kamu bisa tahu penyebabnya ini, misalnya anak anti nuklear antibody, sejak awal dia memang melawan virus gitu. Hanya itu alergennya, lainnya nggak bisa, nggak ada begitu ya. Kalau yang innate-nya salah, maka sebabnya bisa macam-macam. Terus, nah mekanismenya kayak apa? Nah, baca sendiri. Terus, nah, mengapa? Bagaimana reaksi kekebalan tubuh terhadap dingin? Jadi alergi dingin itu termasuk dalam invisible urtika. Apabila berlangsung lebih dari 6 bulan disebut sebagai kronik invisible urtika. Jadi patofisiologi urtika pada dasarnya adalah aktivasi dan degranulasi sel mast dan basofil. Ya, satu ya. Nah, penyebabnya adalah bisa intrinsik, bisa ekstrinsik, jadi bisa faktor yang kanan, bisa faktor yang kiri, tapi kemudian terjadi degranulasi. Kalian sudah bisa lagi. Turun. Nah, degranulasi itu ada yang imunologis, ada yang non-imunologis. Nah, imunologis itu bisa diperantarai oleh physical factor. Jadi nggak melewati imunoglobulin D, tapi langsung degranulasi. Kenapa? Nah, ternyata teori yang terbaru, turun. Nah, jadi bisa ada dari yang A, B maupun C itu mengaktifasi sel mast untuk degranulasi. Nggak selalu imunoglobulin D. Oleh sebab itu akhirnya turun ke bawah. Literatur yang terbaru, turun. Lagi sing gede. Nah, literatur yang terbaru mengatakan bahwa massa itu ada yang resting terus aktif karena ada antigen yang mengaktifkan imunoglobulin D. Itu yang A. Tapi bisa juga teraktivasi karena adanya produk-produk bakteri yang secara langsung dikenali oleh TLR atau TLR4. Atau bisa juga komponen dari bakteri ini melepaskan bahan yang menyebabkan degranulasi sel mast. Dan yang keempat itu adanya yang namanya quorum sensing molecule. Jadi ada sesuatu yang membuat massa itu degranulasi walaupun tidak terjadi cross link.
Itu teori B, C, D. Yang kalian pelajari teori yang A, O. Yang tadi digambarkan pasar, adiknya, terus 2 orang. Nah, terus kemudian ketika terjadi konflik, pasar di pedang itu yang nomor 1. Toh, tapi teori sekarang makin banyak. Jadi kamu kalau gak pernah baca, ya kamu digoblok bacamu. Turun. Oke ya, turun nanti baca sendiri. Terus, nah, diteorikan dari mana? Jadi ketika ada agen fisik atas ya ada trigger seperti alergen, pressure, berupa cold dan lain-lain, itu mengaktifkan yang namanya TSLP interleukin 33 sama interleukin 25 yang secara langsung aktif menyebabkan aktivasi dari STY dan GTK yang kemudian menyebabkan degranulasi. Jadi alerginya itu ternyata nggak ada hubungannya dengan imunoglobulin C. Tapi alergi yang lain berpengaruh melalui imunoglobulin E, contohnya udang atau apa terserah. Jadi patofisiologi alergi nggak cuma itu yang harus kalian dengar. Sekali nggak cuma satu kan, maka kalian juga harus mikir cara menghentikan pun nggak cuma satu. Turun, sudah itu nanti reaksinya di dalam buku, kalian baca sendiri aja. Keterangannya sudah ada, langsung turun lagi. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ternyata mangsa itu punya protein di permukaan yang bisa menyebabkan dia aktif, yaitu imunoglobulin E, sekalian kenal, atau yang baru C6C. Bahkan sel pun bisa diaktifasi oleh histamin, bukan materi. Jadi sebetulnya mengaktifasi, akhirnya timbul reaksi anafilaksis, bisa saja. Jadi ini adalah permukaan protein-protein permukaan yang bisa menyebabkan degranulasi sel mas. Gak selalu imunoglobulin E, ini ilmu barunya. Turun. Nah, kalau sudah degranulasi, saya metu apa lain? Musiku, pocong diri. Atau stok. Ya sudah dilihat kalau TNF alpha, interleukin 4, GFCSF, beta FGF, PEGF nanti menyebabkan kontraktilitas vaskuler, kemudian kontraksi smooth muscle cell, SMC itu smooth muscle cell, terjadi angiogenesis. Bisa juga dilepaskan sitokin menyebabkan sebelahnya, bisa juga menyebabkan pembentukan mukus. Tapi histamin rilis juga, masa degranulasi itu tidak hanya lepas histamin, histamin itu ibaratnya permukaannya kok, bawahnya masih banyak, ya. Dan efeknya pun bermacam-macam. Makanya dimanipulasi ini mudah degranulasi kaliku ovoid. Nah, yang menentukan masa membentuk degranulasi granulasi isi dominan apa itu kita nggak tahu. Jadi misalnya ada satu masa itu dia banyak menghasilkan histamin, tapi yang lain sedikit. Atau nanti ada satu masa dia banyak menghasilkan interleukin, tapi histaminnya nggak pasti ada. Kenapa kok dulu? Nggak tahu masih kita cari. Kalau kalian mau belajar, silahkan. Itu menjadi materi S3. Silahkan. Pakai ini judul somasi. Nah, terus lanjut. Nah, jadi begitu terjadi stimulus, kemudian terjadi degranulasi sel mas, maka ada 5 macam yang bisa keluar: histamin, protease, lipid mediator, kemokin, dan sitokin. Nah, terus dia bisa bekerja pada sel yang warnanya ungu, dan kalau dia bekerja pada sistem warnanya kuning. Jadi
Kalau di saluran nafas akan timbul bronkonstriksi, batuk, sesek, remodeling dari saluran nafas dan sebagainya. Kalau kena gastrointestinal bisa nausea, bisa diare. Tapi terjadi karena degranulasi mengaktifkan sel-sel yang itu timbul tergantung pada tempatnya. Oke, lanjut bawah. Salah, bentar sedikit. Apakah alergi selalu dimulai sejak kecil? Enggak selalu. Ada yang mulai dari kecil, ada yang beradaptasi tapi adaptasinya malah. Ya, jadi harusnya adaptasi kan harapan kamu beradaptasi kan semakin bisa paham, semakin bisa mengerti. Tapi nyatanya kalian kan juga ada yang beradaptasi tapi cara adaptasinya salah sehingga menghasilkan sesuatu yang salah, sehingga ada beberapa alergi itu berkembang sesuai dengan usia, ada juga yang menghilang atau menghebat, dan semua tergantung pada fisiologi alergi. Terus kemudian nomor 5, mengapa reaksi alergi dapat hilang sendiri? Baru tergantung fisiologinya. Jadi saya tidak jawab. Mengapa bentuk alergi dapat bermacam-macam? Ya kembali lagi, bagaimana mekanisme dasarnya akan membentuk beda gejala dan beda bentuk alergi. Terus, nah prinsipnya kalian sudah benar bahwa ada trigger. Dari trigger kemudian akan mengaktifasi sel mas non jalur imunoglobulin E. Ini yang harus kalian ingat. Kalau imunoglobulin E jalurnya itu alergennya protein. Kalau alergennya bukan protein, itu nggak mungkin lewat imunoglobulin. Ya, nah diteorikan, di-trigger, kemudian mengaktifasi tadi, kemudian menyebabkan aktivasi mast cell dan menimbulkan degranulasi. Setelah terjadi degranulasi, terjadi pelepasan histamin, mediator mast cell terutama histamin yang kemudian bekerja seperti yang sudah kalian sebutkan dari tadi. Terus, naik. Nah, dari sini ada yang mau bertanya. Yang bawah sendiri nanti ada. Jadi kalau kita belajar tentang urtika dingin itu bisa dibedakan caranya gini. Kamu tahu nggak ini angioedema atau urtika? Kalau urtika lebih dari 24 jam harus diapakan. Kalau urtika kurang dari 24 jam harus diapakan. Ini kalau kamu nanti masuk diagnosa, baik. Nah, kalau menegakkan diagnosa, berarti kalian harus tahu manajemennya. Nanti pertama diapakan, kedua diapakan, ketiga diapakan, keempat nanti tetap kena diapakan. Lanjut, bahwa ini tambahan aja kalau kalian mungkin temannya tadi kena alergi dingin. Nah, ini juga bisa di kuesioner seberapa sering dia mengalami alergi dingin dengan membuat kayak di hari 7 hari keluhannya dingin. Naik atau kamu bisa ngetes, ini tesnya. Nice. Jadi kamu buat es, kamu buat bundar, tempelkan di kulitnya. Kalau dia alergi dingin beneran, maka akan timbul tempelan seperti itu di tempatnya kamu nempel. Ini namanya IQ test. Atau kamu bisa juga naik sedikit pakai time test. Time test itu satu papan suhunya beda-beda. Jadi dia yang kamu tangani terus dilihat muncul urtikanya di suhu berapa. Sehingga kamu tahu suhu berapa terjadi degranulasi sel. Naik. Nah, itu cara menegakkan diagnosanya. Lagi udah, terus ini bawahnya cerita tentang masa baca sendiri. Oke, waktu sudah habis, ada pertanyaan. Ingat ya, diamu saya enggak mengerti. Nah, mengerti, berhasil itu tak takut apa sampai KI. Karena nanti saya operasi tahu ya dok.
Oke. Kalau sinusitis masuk apa? Sinus itis. Sinus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 sinus, satunya di sini. Jadi ada 8 sinus di kepalamu. Fungsinya apa? Sinus rongga. Fungsinya apa? Enteng sirahmu. Bayangin kalau di situ diisi air. Ya, sinus itis itu tajam. Jadi kalau ada arteritis berarti berkadang dari arteritis. Vaskulitis berarti berkadang dari vaskuler. Ya. Kalau kan salah, plebis. Mana kemarin berdarah kan? Plebotomi. Nek motor, omi. Torakotomi berarti torasnya di tolong. Plebo itu vena. Jadi nama lain dari radang vena adalah plebis. Nah, plebotomi ngambil ya, ambil dari vena. Oke, sinusitis karena beradang. Berarti patologisnya adalah ada 2. 1, secara